Iya, iya. Kita kan membaca, apalagi kan yang kita baca itu adalah karya-karya non-fiksi seperti psikologis dan macam-macam. Kenapa kita banyak sudah membaca buku, akan tetapi bila sudah berjalan beberapa waktu, misalkan seminggu, apa yang kita baca itu kadang ada ingat lagi. Apa kira-kira yang dari Bapak atau Nada untuk menunjang ingatan kita tentang buku-buku yang kita baca tersebut? Karena kan sayang kan kita sudah baca habis dari halaman pertama sampai halaman terakhir, tapi ada juga yang terkadang apa yang aku baca tadi ya? Apa yo? Intinya kadang nggak diingat juga. Nah kira-kira apa saran atau trik dari Bapak mengenai permasalahan yang banyak ditemui oleh para pembaca? Oke, kita coba jawab dengan cerita fakta. Cerita fakta agak panjang nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Tapi kita coba tarik intisarinya. Ini mungkin tahu Badiuzzzaman Said Nursi. Nah, kita mulai kisah beliau dari orang tua dulu. Orang tua beliau. Jadi ada seorang pemuda yang bernama Mirja, bukan Irja ya. Mirja. Mirja ini adalah penggembala kambing. Jadi beliau menggembala kambing, tapi ada hal yang unik. Mengapa unik? Karena kambing-kambing beliau itu mulut kambingnya diikat dengan tali. Diikat. Tujuannya apa? Agar kambing tersebut tidak memakan rumput yang bukan haknya. Saking luar biasanya menjaga diri si Mirja ini ya. Jangan sampai ada kambing gembalanya makan rumput yang tidak jelas, dan itu akan mendarah daging bagi dirinya. Nah, kemudian ketika menggembala kambing, Mirja tertidur, dan ketika bangun Mirja kaget karena ada satu kambingnya yang hilang. Maka dia ikat lagi kambing-kambing yang lain mulutnya, dan dia berusaha mencari kambing yang hilang ini. Kemudian ditemukan, ternyata kambing miliknya asik memakan rumput orang lain secara tidak sengaja. Maka Mirja pun meminta izin kepada pemilik rumput, minta tolong diikhlaskan ridho atas dasar memakan rumput yang bukan haknya. Nah, si pemilik rumput tadi sangat terpesona karena ternyata masih ada sosok pemuda yang berusia 25 tahun yang memang sangat kekeh menjaga dirinya dari harta-harta yang haram. Kata beliau, pemilik rumput tadi, ini rumputnya saya ikhlaskan asal kamu mau menikahi anak perempuan saya yang bernama Nuriye ya. Ternyata Nuriye ini hafal Quran, hafal hadis, sangat terjaga dan tidak pernah keluar rumah, saking terjaganya. Nah, atas dasar itu Mirja dan Nuriye menikah dan melahirkan 7 orang anak. Salah satunya adalah Said Nursi, di mana kemampuan beliau Said Nursi itu kalau dia membaca langsung berikit ya. Dia tuh hafal Quran di usia sangat muda sekali. Ilmu kedokteran sekali baca langsung dapat. Ilmu antariksa sekali baca langsung ingat. Apalagi hadis-hadis dan sebagainya ya. Nah, di sini kita coba ambil hikmahnya. Kenapa orang-orang itu sangat kuat ingatannya? Salah satunya adalah pandai sekali menjaga diri dari perbuatan dosa. Nah, kembali kepada kita ya. Kenapa kita dikit-dikit hilang? Nah, introspeksi aja. Tapi ada tips. Saya tuh punya tips kalau membaca buku itu, misalnya satu bagian saya baca, setelah itu saya ambil intisarinya. Nah, intisari itu yang saya ulang-ulang supaya mengikat di kepala kita. Jadi kalau kita anggap satu bab itu ada 10 halaman, sebelum kita ke bab 2, di bab pertama tuh kita berikan intisarinya apa-apa saja,
itu kita baca ulang. Dengan ditulis atau Ditulis saja intisarinya apa saja, itu yang kita, kata kuncinya ya gitu ya, itu yang kita ulang-ulang supaya kita bisa mengambil pelajaran di bagian tersebut. Setelah kita kuat baru ke bab kedua. Memang membacanya agak lama, tapi itu bisa meningkatkan kualitas hafalan kita. Selain dari kebiasaan kita dalam menjaga diri, karena biar bagaimanapun kan ilmu itu adalah cahaya, dan hati yang hitam sangat sulit untuk ditembus oleh cahaya. Nah gitu ya. Yang lain? Ada tambahan? Sedikit aja kali. Silakan. Mungkin sedikit aja menambahkan ya. Betul kata Bapak tadi, kalau Bapak ini lebih ke agama ya. Nah kebetulan saya Ulun nih agamanya bukan kurang sih, tapi masih dalam proses belajar. Jam terbangnya belum sejauh Bapak Irza. Jadi mungkin bagaimana caranya, dari tips Ulun ya, bagaimana caranya kita mengingat materi atau bacaan buku yang telah kita baca. Itu salah satunya adalah mendiskusikan. Jadi ketika kita bisa mendiskusikan buku yang telah kita baca, otomatis momen yang terekam di kepala kita itu bakal lebih teringat. Karena kalau misalnya kita cuma menyimpan ilmu itu sendiri, rasanya agak kurang enak aja gitu, mudah lupa karena kebanyakan. Jadi ada baiknya kita diskusikan bersama teman, karena kebetulan dari pengalaman Ulun, ketika Ulun punya teman yang bisa mendiskusikan buku, Ulun bakal lebih ingat apa isi buku tersebut. Contohnya kayak kita bertiga kemarin ya Kak, ada Kak Bahro sama Kak Maula, kita di Kamis yang membahas filosofi teras yang awalnya Ulun tuh agak lupa ingat, sekarang malah jadi nempel di kepala. Kenapa jadi nempel? Karena kita pernah mendiskusikan itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ada yang lain kah?